Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Praska Putrantio yang merupakan Senior Research Analyst Infovesta. Pak Praska, apa kabar? Ya, baik. Pak Praska, bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Beberapa sentimen yang berkembang, Pak Praska, The Fed akhirnya memberikan isyarat akan menaikkan suku bunga acuannya di 2023 begitu 2 kali bahkan, dan kondisi ini lebih cepat dari perkiraan. Sementara di dalam negeri lonjakan kasus COVID-19 terus meningkat, bahkan sudah menembus ke angka 2 juta, Pak Praska. Ya, baik. Ya, pergerakan IHSG hari ini memang bisa dikatakan relatif mengikut pada pergerakan bursa regional Asia ya, di mana pembukaan bursa Asia itu juga relatif memerah dan masih berlanjut ya, dan hanya saja di sini bursa Shanghai dan Hang Seng yang masih positif ya, lainnya masih berdasarkan memang menyusul pada keputusan dari hasil rapat The Fed tadi malam, di mana rencana The Fed yang tadinya suku bunga akan naik itu di 2024 ini dimajukan lebih cepat ya, di tahun 2023, dan itu pun juga diperkirakan terjadi kenaikan 2 kali seperti itu. Dan memang hal itu juga cukup wajar mengingat kondisi lagi inflasi di Amerika Serikat sendiri di sini relatif cukup terakselerasi ya. Ternyata di per Mei kemarin sudah menembus secara year on year ini sudah mencapai 5%, dan juga GDP Amerika juga di forecast ini berpotensi naik ya sampai 87% di tahun 2021 ini. Memang ya hal ini cukup wajar di tengah akselerasi ekonomi pasca dari krisis akibat COVID-19, dan juga sini kan rencana reopening ekonomi dan juga sudah mulai pelonggaran pembatasan sana ini membuat akselerasi dari inflasi itu saja semakin meningkat seperti itu. Dan juga untuk hari ini memang IHSG melemah juga terseret oleh saham-saham pelemahan saham-saham energi ya, yang terkoreksi, mana IDX energi ini minus 1,46%. Yang saya lihat sini memang koreksi terjadi pada saham-saham batubara, saham-saham logam juga, dan maupun saham-saham dari sektor migas seperti itu. Tapi itu juga saham-saham dari saham-saham yang kapitalisasi besar ya, seperti Unilever, ya kan, itu juga konsumen terutama ini juga mencatatkan penurunan sehingga memberatkan indeks hingga menurut dua ini. Baik, Pak Praska, kalau kita perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan memang dominan di zona merah, Pak. Tapi tekanan tampaknya tidak terlalu dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Level 6 ribuan masih mampu dipertahankan meskipun di penutupan sesi kedua di zona merah. Namun tampaknya posisinya jauh lebih baik begitu, dan asing masih tercatat net buy di sepanjang perdagangan hari ini. Apakah Anda melihat respon dari pasar domestik, Pak, terkait dengan kebijakan The Fed ini? Apakah sudah diantisipasi sebelumnya dengan melihat pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, pelemahan IHSG yang bisa dikatakan tidak terlalu dalam ya. Menurut saya memang tampaknya di sini sudah bisa dikatakan terantisipasi ya. Jadi yang pertama, selain mungkin gini, saya melihatnya yang pertama adalah karena keputusan itu akan dilakukan nanti panjang review berjalan ya, ini di tahun 2023. Itu yang pertama, jadi diperkirakan masih ada waktu 2 tahun lagi. Itu yang kedua adalah kondisi ini memang lebih ditenggarai oleh kenaiknya dari laju inflasi Amerika Serikat yang sebenarnya sudah sempat memicu kenaikan imbal hasil Amerika Serikat ya, yield obligasi pemerintah di sana di sekitar bulan Maret kemarin. Namun koreksi tersebut tampaknya sudah mengantisipasi dalam hal inflasi Amerika Serikat terus naik. Artinya ya bisa dimungkinkan adanya berbagai macam isu ya, yang baik yang sudah muncul sekarang ini seperti tapering maupun yang rencana itu berupa penyesuaian kembali suku bunga acuan. Sehingga impact pada market di saat ini pasar saham saya melihatnya memang sudah tidak terlalu sesuatu yang cukup luar biasa sekali menekan pasar seperti itu kira-kira. Jadi investor itu kira-kira pasti lebih ke arah menunggu wait and see, sembari mungkin menunggu kepada bagaimana di samping rencana kenaikan tersebut, tapi bagaimana realisasi dari ekonomi Amerika Serikat maupun secara global, terutama domestik yang di tengah mulai meningkatnya kasus COVID-19 terutama di negara Asia maupun Asia Tenggara seperti itu. Baik, informasi yang terbaru, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan di 3,5%. Apakah ini juga memberikan
sedikit penyegaran kepada pasar begitu dan kondisi ini sudah diprediksikan sebelumnya, Pak Praska. Ya, jadi dengan keputusan BI juga ya dipertahankan stabil BI respondency repo rate ya di 3,5%, memang hal ini saya rasa juga sudah diantisipasi ya. Jadi sesuai dengan prediksi pasar. Kenapa? Karena yang pertama adalah dari sisi kondisi kita secara ekonomi kan memang masih membutuhkan tingkat suku bunga acuan rendah untuk bisa memompa kredit, di mana memang pemulihan kredit ini baru terjadi di sekitar bulan maksudnya di bulan April, di mana pertumbuhan loan growth ya, penjualan kredit itu minusnya berkurang dari sebelumnya di April itu di Maret 4,13% minus ya. Sementara di bulan April ini hanya minus 2,28. Artinya paling tidak sudah ada perbaikan seperti itu, dan juga secara indeks manufaktur kita yang sempat dirilis kemarin mengalami lonjakan ke level tertinggi, dan itu juga terjadi di jumlah negara. Artinya memang ya keputusan di 3,5% itu sudah keputusan yang memang sesuai dengan ekspektasi, dan nilai tukar rupiah pun juga kita lihat ini responnya masih relatif stabil seperti itu, masih di bawah 14.500. Dalam hal ini pemerintah dengan regulator juga sudah melakukan langkah antisipasi setelah belajar di tahun-tahun sebelumnya, begitu ya Pak Praska ya? Ya, betul. Ya. Baik, Pak Praska, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan nanti juga kita akan lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral, kemudian juga saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan pemirsa, tetap bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali.